Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, yang mana surat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah surat atau surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Sebagaimana yang kita ketahui, surah Al-Lail adalah surat yang ke-92 dari mushaf yang biasa kita baca. Surah yang masuk pada urutan ke-92 dari mushaf Al-Quran yang biasa kita baca. Kemudian surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat, dan surat Al-Lail tergolong atau termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah itu surat apa? Sering kan Ustaz ulangi kemarin ya. Surat Makkiyah itu surat apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Adapun kalau surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah. Itu perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ada berapa jumlah surat Makkiyah, ikhwan akhwat sekalian? Ada yang tahu? Ada berapa jumlah surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Ada yang tahu? Ya. Gampang, caranya gampang. Caranya adalah semua jumlah surat ada berapa? 114. Cara menghitungnya adalah kita melihat jumlah ayat surat Al-Baqarah. Jumlah surat Al-Baqarah ada berapa? 286. Nah, sekarang kita ambil dua angka depan, kemudian kita ambil dua angka belakang dari 286. Dua angka depan 28 adalah surat Madaniyah. Kemudian dua angka belakang 86 adalah surat Makkiyah. Sehingga kalau 28 tambah 86 jumlahnya 114. Itu ya cara memahami atau mengetahui jumlah surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Baik, kita lanjutkan. Adapun surat Al-Lail itu diturunkan sesudah surat Al-A'la. Diturunkan sesudah surat Al-A'la dan dinamakan surat Al-Lail yang bermakna malam, malam hari. Dan pengambilan kata Al-Lail itu diambil dari ayat pertamanya dalam surat ini, yaitu surat Al-Lail. Kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana sebab turunnya surat Al-Lail atau asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Lail? Ya, diriwayatkan dari Ibnu Hatim, beliau meriwayatkan dari Al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Beliau mengkisahkan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki kaya yang memiliki apa? Pohon kurma. Dia memiliki banyak pohon kurma, dan ada satu pohon kurma yang paling dia senangi, yang paling dia suka. Yang mana pohon kurma tersebut itu dahannya menjulur ke pekarangan rumah seorang laki-laki yang miskin, fakir. Nah, itu kisahnya itu. Sebab turunnya nanti akan kita sebutkan. Nah, kemudian pada suatu ketika
Ya, laki-laki yang tadi orang kaya ini dia datang ke rumahnya, kemudian akhirnya apa? Manjat ngambil kurma. Nah, ketika manjat adalah biasanya buah-buah kurma ya, biasalah jatuh ya kan? Kan banyak ya. Bertandan-tandan diambil, ada yang jatuh. Setelah itu apa yang terjadi? Dilihatlah sama anak-anaknya laki-laki yang fakir ini, dilihatnya akhirnya diambilnya. Ya kan, disimpannya. Nah, ketika melihat itu, lelaki kaya tadi melihat tersebut, anak-anak ini kok ngambil kurma saya gitu kan? Dia turun langsung, dia langsung rebut. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan laki-laki ini ketika melihat, bukan hanya ketika di tangan, ketika anak-anak fakir tersebut memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya, maka dia tidak segan-segan dengan tangannya mengambil kurma yang ada dalam mulut anak-anak miskin tersebut. Ya, bagaimana luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Maka bapaknya dari anak-anak tersebut, laki-laki yang fakir ini, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengadukan hal tersebut, tindakan tetangga yang kaya tersebut. Maka kemudian ya Rasulullah SAW menemui yang punya kurma tersebut, kemudian mengatakan kepadanya, ya, wahai ya fulan, berikanlah kepada saya pohon kurmamu. Ya, berikanlah berikanlah kepada saya pohon kurmamu yang dahannya menjulur ke rumah si fulan yang miskin maksudnya. Dan sebagai imbalannya engkau akan mendapatkan sebatang pohon di surga. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau. Kenapa? Alasannya karena pohon kurma yang dia punya yang menjulur kepada lahan tetangganya itu pohon kurma yang paling dia suka. Ya, pohon kurma yang paling dia suka. Kemudian seketika itu lelaki tersebut yang tadi yang pelit itu dia pergi. Didengarlah oleh lelaki yang lain. Lelaki lain yang juga kaya sama kayanya, kemudian mendengar pembicaraan antara Nabi SAW dengan laki-laki yang pelit tadi. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, ya, apakah ya imbalan yang engkau janjikan kepada lelaki tadi yang pelit yang tidak memberikan pohon kurmanya itu juga bisa berlaku bagi saya jika saya memberikan pohon kurma tersebut, ya, atau jika saya berhasil mendapatkan pohon kurma tersebut? Maka apa kata Nabi SAW? Iya. Ya. Maka lelaki itu pun akhirnya apa? Pergi dan menemui si pemilik kurma yang kaya tadi. Setelah bertemu, ya, si pemilik kurma berkata, apa pendapatmu dengan ucapan Muhammad yang menjanjikan akan memberi saya sebatang kurma di surga jika saya mau memberikan kurma saya yang condong ke rumah si fulan? Ya. Akan tetapi saya menanggapinya seraya berkata, saya ingin memberinya karena saya memiliki banyak pohon kurma. Akan tetapi saya sangat menyukai pohon kurma yang satu ini, ya, karena buahnya yang lebih dia sukai dibandingkan pohon kurma yang lain. Kemudian disebutkan, akhirnya laki-laki yang tadi itu datang, lalu berkata, apakah engkau bersedia menjualnya? Oh, Masya Allah, langsung tanya kepada laki-laki yang pelit tadi. Maka apa kata laki-laki yang kaya tersebut? Tidak, ya, kecuali jika saya diberi apa yang saya mau. Sementara itu saya tidak yakin ia akan memberinya. Maka laki-laki tadi yang berkata, yang pelit tadi, yang tidak mau menjual pohon kurmanya, kemudian mengatakan, ya, laki-laki tadi yang bertanya kepada orang yang tidak memberikan kurma mengatakan, berapa imbalan yang engkau inginkan? Maka si pemilik kurma menjawab 40 batang kurma. 40 batang kurma. Dan singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah transaksi, ya, dari beberapa perkataan, dan akhirnya terjual. Kemudian laki-laki tersebut lantas memberikan pohon kurma tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW memberikan pohon kurma tersebut kepada laki-laki yang miskin tadi, seraya mengatakan, pohon kurma ini sekarang menjadi milikmu dan keluargamu. Sehingga setelah itu apa yang terjadi? Allah menurunkan surat Al-Lail, ya, surat Al-Lail. Taib, ikhwan akhwat sekalian, kesimpulannya adalah dari kisah yang tadi,
sebab turunnya adalah untuk menjelaskan atau untuk memberikan gambaran kepada siapa? Orang yang pelit. Orang yang pelit. Dan memberikan gambaran atau memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Allah memberikan balasan yang setimpal bagi orang yang tidak pelit. Kita akan bacakan tafsirnya dari surat Al-Lail yang sudah kita bacakan asbabun nuzul atau sebab turunnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama. Kita nukil tafsir dari kitab Mukhtasar min Tafsir Ibnu Katsir, ya, karya yang diringkas oleh Profesor Dr. Ahmad bin Usman Al-Mazid dan Dr. Khalid bin Abdurrahman Asy-Syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi malam, Allah bersumpah demi malam apabila menutupi atau cahaya siang. Ya, apabila menutupi cahaya siang. Demi malam, kata Allah. Allah bersumpah dengan malam hari. Disebutkan dalam tafsir tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, aqsamallahu ta'ala bil laili idza yaghsha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam apabila menutupi cahaya siang. Ya. Apa maknanya idza yaghsha? Idza ghasyal khaliqata bi zulamihi. Maksudnya apa? Apabila malam tersebut menutupi para makhluk dengan kegelapannya. Ya. Menutupi para makhluk dengan kegelapannya. Kemudian Allah lanjutkan, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Apabila terang benderang. Apa maknanya? Idza tajalla bi diyaihi wa isyraqihi. Apabila terang benderang dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ya. Allah pertama bersumpah dengan malam, kemudian Allah bersumpah dengan siang. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, kata Allah. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang pertama tadi Allah bersumpah dengan malam, kemudian Allah bersumpah dengan siang, kemudian Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Kaqaulihi ta'ala, wa ma khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian itu pasangan. Ya, pasangan. Kata Imam Ibnu Katsir, walamma kana al-qasamu bihadhihi al-asya'i mutadadda, kana al-muqsam 'alaihi aidan mutadaddan. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpah ini dengan sumpah-sumpah yang tadi, Allah bersumpah dengan sesuatu yang berlawanan. Malam lawannya siang, laki-laki lawan jenisnya perempuan. Allah bersumpah dengan hal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Kanal muqsam alai, maka apa yang Allah sumpahi itu, kalau tadi yang Allah bersumpah dengan malam dan siang, maka isi daripada sumpah tersebut pasti juga bertentangan atau berlawanan. Apa itu yang berlawanan? Allah Ta'ala lanjutkan, walihada qala inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya kata Allah, usaha kamu memang berbeda-beda. La syatta, berbeda-beda. A'malul ibadi allati iktasabuha mutadaddah aidan wa mutakhalafah, famin fa'ilin khairan wa min fa'ilin syarran. Mana Ustaz bukti kalau berbeda atau bertentangan? Mutadaddah maksudnya. Buktinya adalah Allah mengatakan sa'yakum la syatta. Maksudnya apa? A'malul ibad.
amalan-amalan hamba tersebut yang mereka kerjakan itu saling berlawanan dan saling berselisih satu dengan yang lainnya. Mana selisihnya? Selisihnya adalah famin fa'ili khairan, ada yang melakukan kebaikan, famin fa'ili syarran, dan ada yang melakukan keburukan. Ya, ada yang melakukan keburukan. Nah, itu lawannya. Jadi kalau disebutkan ya, inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya perbuatan kalian, usaha kalian itu berbeda-beda, maka cuma ada dua. Perbedaannya cuma dua. Apa itu? Satu melakukan kebaikan, satu melakukan keburukan. Nah, inilah isi sumpah daripada ya Allah Ta'ala sumpahi dengan malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Maka isinya juga sama, ternyata bertentangan atau berlawanan satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, a'ta, memberikan harta di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? A'ta ma umira bi ikhrajihi, yaitu dia mengeluarkan, memberikan apa yang diperintahkan untuknya agar dia keluarkan. Ya, misalnya contoh, ada orang kaya punya uang 100 juta. Di dalam uang 100 jutanya itu ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan, dan dia keluarkan. Memang itu hak bagi mereka. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan a'ta, jadi mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqa, apa makna wattaqa? Wattaqallaha fi umurihi, dia bertakwa kepada Allah dalam setiap urusan-urusan dia, dia bertakwa kepada Allah. Ya, itu disebut, itu yang dimaknakan dengan wattaqa. Ya, jadi setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini itu butuh dengan ketakwaan, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, dimanapun antum berada, tidak hanya di pondok pesantren, antum di luar, di rumah misalnya kan, di masyarakat, di tengah jalan, itu butuh dengan ketakwaan. Ya, apa maksudnya antum bertakwa kepada Allah dalam segala urusan? Maknanya apa? Imtisaru awamirihi, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang disebut dengan wattaqallaha fi umurihi. Kemudian Allah lanjutkan, wa saddaqa bil husna, dan selain dia tadi mengeluarkan harta di jalan Allah, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik. Apa pahala yang terbaik? Surga. Pahala yang terbaik dalam artian apa? Kata Imam Ibnu Katsir, bil majazah ala dzalik, sebagai bentuk majaz. Ya, bil majazah, sebagai bentuk majaz, atau dalam pengertian lain majazah itu sebagai balasan atas hal tersebut, atas harta yang dia keluarkan di jalan Allah, atas ketakwaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan dia balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah selanjutnya bagi orang yang tadi mengeluarkan harta di jalan Allah, ya, kemudian bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu surga? Kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya, qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, yakni lil khairi, maka kelak kami akan memudahkan baginya jalan yang mudah, yaitu yang baik, jalan kebaikan. Ya, Allah akan mudahkan kita melakukan perjalanan kebaikan. Ya, walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna, lawannya
Makanya tadi ya disebutkan di awal-awal Allah bersumpah dengan sesuatu yang berlawanan, maka isinya pasti juga ada berlawanan. Yang tadi Allah sebutkan pertama, inna fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, ini balas, ini lawannya. Ya, lawan daripada ayat 3 ayat yang di atasnya. Allah lanjutkan, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, pelit, wastaghna, dan merasa dia cukup, dirinya cukup. Ya, bakhil, pelit. Wa amma man bakhila, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bima indahu, dia pelit dengan apa yang dia miliki. Ini juga menjadi nasihat bagi kita semua ya, ikhwan akhwat sekalian. Ya, jadi kalau kita punya sesuatu jangan pelit. Selama kita mampu memberikan hal tersebut, maka keluarkan. Maka disebutkan sedekah terbaik adalah apa yang engkau miliki atau apa sisa yang engkau miliki dalam hidupmu. Ya, itu sedekah terbaik. Apa yang engkau miliki? Misalnya anak punya uang 50.000 Ustaz. Dan anak kalau sedekahkan uang 50.000 ini secara naluri hakiki, secara rasional pikiran manusia, kalau dia punya uang 50.000 sisa sudah ini untuk bulan ini Ustaz. Kalau anak keluarkan ini, anak sedekahkan, habis sudah uang anak. Habis sudah uang anak. Nah, 50.000 yang antum keluarkan itu sedekah terbaik dibandingkan antum mengeluarkan uang 500.000 sedangkan antum punya banyak uang yang lainnya. Ya. Itu luar biasa ya. Makanya ada orang-orang yang dermawan bijaksana ya. Jadi kalau misalnya dia berteman ya, dan ini kalau misalnya antum seperti itu bagus sekali. Dia berteman dengan teman misalnya. Kemudian ada temannya yang kagum, misalnya lihat songkoknya, bagusnya songkok antum itu. Ini orang dermawan, dia enggak nunggu-nunggu, dia langsung nih ambil. Ya, ambil. Ya, luar biasa, itu orang dermawan, dan itu jarang, itu butuh latihan. Dan itu membutuhkan hati yang lapang. Ya, tidak mudah melakukan hal seperti itu. Ya. Atau mungkin yang lebih luar biasa lagi. Ya, mungkin kita punya teman ya. Kemudian teman kita mengatakan kepada kita, bagusnya motor antum. Nah, ambillah motor ana. Wah, ini luar biasa ini. Ya kan, luar biasa. Kalau tadi songkok mungkin ya bisa aja Ustaz. Ya kalau motor agak mikir-mikir Ustaz. Ya. Tapi apa? Pelajaran yang bisa kita ambil intinya adalah bahwasanya Allah itu mencela orang-orang yang bakhil, yang pelit. Dan Allah sangat membanggakan orang-orang yang mensedekahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'ta, mengeluarkan hartanya. Dan mengeluarkan hartanya dalam keadaan dia paling sulit. Nah, itu luar biasa, sedekah terbaik itu. Ya. Apa yang antum punya di kantong 2.000, keluarkan. Itu sedekah yang paling mantap itu, paling bagus di sisi Allah taala. Kenapa? Karena disitulah keikhlasan antum sangat betul-betul diuji, dan antum akan betul-betul ikhlas itu. Dibandingkan antum punya harta banyak, antum keluarkan 50.000, ya sudahlah ambil 50.000. Antum menyepelekan akhirnya. Sedekah yang antum keluarkan itu antum sepelekan. Tapi kalau antum punya uang cuma segitu aja, antum keluarkan semuanya, wah itu antum sangat memperhitungkan sekali pasti. Artinya apa? Antum sangat memperhitungkan dalam artian antum sangat betul-betul memperhatikan, oh ini anak keluarkan ini sudah, apa yang anak punya. Makanya jangan heran para sahabat itu seperti itu. Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya yang dia miliki, dari orang kaya menjadi orang miskin. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mengeluarkan setengah hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Adapun orang-orang yang pelit, yang malas mengeluarkan hartanya, sebagaimana yang kita sebutkan dalam kisah asbabun nuzul tadi, laki-laki yang sangat pelit, bahkan ada anak-anak fakir miskin ngambil kurma, sudah masukkan dalam mulut, diambil kembali, dirampas dari mulutnya. Ya. Allah celah. Wa kazzaba bil husna. Dan kemudian dia juga mendustakan pahala terbaik. Ya, Nabi tawarkan pahala. Nabi tawarkan engkau akan mendapatkan pohon kurma di surga, tapi dia tidak mau. Tidak mau dia.
Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Jalan yang sulit. Kita yang mudah bersedekah, Allah akan mudahkan jalannya. Dan Ustaz rasakan itu, ternyata benar. Tapi kalau kita malas bersedekah itu rasanya biasa-biasa saja, standar-standar hidup kita. Angan-angan itu hanya sebatas mimpi. Tapi kalau antum mampu suka bersedekah, angan-angan yang antum sering pikirkan, antum doa, insyaallah Allah akan mudahkan itu semua, ikhwan akhwat sekalian. Angan-angan antum menjadi penghafal Quran, kok susah sekali Ustaz? Bisa jadi karena antum kurang bersedekah. Kurang bersedekah. Hati antum malas untuk melakukan ibadah, bisa jadi itu karena kurang bersedekah. Maka bersedekah, apapun yang antum punya usahakan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan fasanu yassiruhu lil usra ay li tariqis syarri. Allah akan kelak menyiapkan bagi jalan syar, keburukan. Allah akan terus berikan di jalan keburukan ini, orang yang pelit ini. Ya, temannya pinjam, ya paling cuman pinjam sisirnya, enggak, dosa. Punya anak itu. Ya kan? Ini orang-orang yang Allah berikan jalan yang sulit. Sebagaimana Allah Taala sebutkan, ya, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun dalatun ala anna Allah yujazi man qasada al khaira bit taufiqi lah. Ayat-ayat tadi, ya, dalam maknanya memiliki makna yang banyak yang menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala membalas bagi orang yang hidupnya tujuannya kebaikan akhirat, Allah akan berikan apa? Taufik kepadanya. Yang tadi Ustaz sebutkan, antum kalau misalnya mau dimudahkan segala urusan, maka apa? A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Tapi kalau antum mau dipersulit hidup antum, apa? Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Itu jawabannya. Ya, antum mau mudah, maka sedekah. Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kemudian apa? Membenarkan adanya pahala. Membenarkan ada pahala terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man qasada syarra bil khuzlan. Dan Allah menyiapkan balasan bagi orang yang tujuan hidupnya adalah keburukan. Tujuan hidupnya adalah keburukan bil khuzlan, dengan keburukan yang lain, balasan yang lain. Sempit hidupnya. Sempit hidupnya ketika dia menginginkan keburukan. Demikian ikhwan dan akhwat sekalian, ini tafsir yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir kita pada ayat yang selanjutnya di pembahasan yang akan datang. Barakallahu fikum fi hadhihi al-lailah al-barakah insyaallah. Yumkin hadha ma aqul lakum, naktafi bi kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.